Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok A, Gregoris Wahyu Pranowo Jati 081, Nurman Fajar 083, Dionis Fembri 085, dan Fatkul Mujib 087. Kali ini kita akan membahas tentang green energy. Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, dan pertambahan penduduk, tentunya pasokan energi akan sangat penting untuk penopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga kita harus membutuhkan energi lain yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan dengan selama-lamanya. Ya, seperti itu aja. Nah, apa sih pengertian green energy itu? Green energy merupakan energi yang berasal dari tanaman hidup atau biomasa yang terdapat di sekitar kita. Green energy ini merupakan energi yang tidak mencemari atau menambah polutan di atmosfer. Seperti contohnya yaitu seperti bahan bakar hayati atau biofuel. Energi hijau terdiri dari panas bumi, matahari, air, biomasa, angin, dan laut. Energi ini tidak akan pernah habis selama masih tersedia tanah, air, dan matahari yang masih memancarkan sinarnya di bumi. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari green energy. Berikut adalah manfaat dari green energy. Yang pertama adalah mengurangi gas rumah kaca. Seperti kita ketahui, gas rumah kaca adalah gas yang berada di atmosfer yang berisi tentang karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan gas metana, kemudian freon. Nah, kita tahu gas-gas tersebut dapat menyebabkan efek dari gas-gas tersebut adalah pemanasan global, sehingga kita harus mengurangi efek gas rumah kaca tersebut. Yang kedua, hemat biaya. Hemat biaya karena dalam penciptaan atau dalam pembuatan green energy biasanya kita akan menggunakan bahan-bahan yang dapat atau yang kita mudah dijumpai. Jadi contohnya ada air, energi air, kita tidak perlu mengolah air, namun kita hanya memanfaatkan air tersebut sebagai tenaga pemutar turbin. Kemudian matahari, ya kita hanya butuh panel surya untuk menciptakan energi dari matahari tersebut. Yang ketiga, menciptakan peluang pekerjaan. Dalam pembuatan green energy pastinya kita membutuhkan banyak orang atau banyak sumber daya manusia untuk menciptakan green energy tersebut. Oleh karena itu pasti akan menciptakan peluang pekerjaan yang luas. Yang keempat, tangguh dan dapat diandalkan. Tangguh dan dapat diandalkan di sini dapat kita artikan sebagai energi yang dapat kita gunakan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Jadi energi tersebut akan tangguh dan dapat diandalkan karena tidak memiliki masa manfaat yang dapat habis dan dapat digunakan selamanya. Yang kelima, dapat diakses semua orang. Energi ini dapat diakses semua orang karena semua orang sebenarnya dapat memanfaatkan energi itu, karena green energy tersebut dapat kita temui di sekitar kita. Yang keenam, meningkatkan kesehatan masyarakat. Meningkatkan kesehatan masyarakat karena green energy itu sebenarnya ramah lingkungan dan tidak menciptakan efek-efek polusi seperti energi fosil yang ada. Ya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis green energy. Jadi yang pertama itu tenaga surya. Jenis energi terbarukan yang umum ini biasanya diproduksi menggunakan sel fotovoltaik yang menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Dan yang kedua itu tenaga angin. Tenaga angin ini sangat cocok untuk lokasi lepas pantai dan ketinggian yang lebih tinggi. Energi angin menggunakan kekuatan aliran udara di seluruh dunia untuk mendorong turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah tenaga air. Tenaga air juga dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jenis energi hijau ini menggunakan aliran air di sungai, bendungan, dan tempat lain untuk menghasilkan listrik.
Dan yang keempat itu energi panas bumi. Jenis energi ramah lingkungan ini menggunakan energi panas yang tersimpan tepat di bawah kerak bumi. Meskipun sumber daya ini membutuhkan pengeboran untuk mengaksesnya, dengan demikian mempertanyakannya demi dampak lingkungan ini adalah sumber daya yang sangat besar yang pernah dimanfaatkan. Dan yang kelima, biomasa. Sumber daya terbarukan ini juga perlu dikelola dengan hati-hati agar benar-benar dilabeli sebagai sumber energi hijau. Dan yang keenam, biofuel. Daripada membakar biomasa seperti yang disebutkan di atas, bahan organik ini dapat diubah menjadi bahan bakar seperti etanol dan biodiesel. Ya, kesimpulan dari materi ini ialah energi terbarukan sangat penting karena dunia masih sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil, yang pada kenyataannya dapat menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca yang berpotensi merusak iklim serta pencemaran yang membahayakan manusia. Emisi karbon yang dihasilkan saat kita membakar minyak, batu bara, dan gas memerangkap panas atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Dan energi alternatif ini tersedia melimpah di alam yang banyak. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Dan energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Makan roti campur saus. Kelompok ani bos. Matur nuwun.